Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah jagai kami Tuhan sepanjang malam, dan Engkau telah berikan kami hari yang baru pada hari ini, memberikan kami napas yang baru, anugerah dan kasih yang baru bagi setiap kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dari pagi hingga malam nanti. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, saat ini kami ingin belajar sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Biar renungan pagi ini boleh menjadi berkat buat kami, menguatkan iman kami, dan menjadi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini yaitu menang atas ketakutan. Dalam bagian yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa menang atas ketakutan hidup yang kita alami. Saudara, apakah saudara pernah mengalami ketakutan, kegentaran dalam hidup ini? Tentunya pasti pernah. Karena kita adalah manusia yang lemah, yang tak luput dengan masalah dan pergumulan. Kekuatan kita pun terbatas. Bahkan sering kali kita merasa mengalami jalan buntu dan tak ada jalan keluar di dalam kehidupan ini. Saudara, ketakutan dan kegentaran ini juga yang pernah dialami oleh orang Israel ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dalam Bilangan pasal 13 dan 14 menceritakan satu kisah yang sangat tragis dan ironi bagi bangsa Israel. Kenapa dikatakan ironi? Karena mereka telah berjalan hampir 40 tahun sejak mereka keluar di tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sekarang mereka tinggal melewati satu gunung, dan di balik gunung itu terhampar tanah perjanjian yang begitu indahnya, yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan nenek moyang mereka. Dan sekarang Allah sendiri yang meminta dan menyuruh kepada Musa dengan berkata, "Suruhlah beberapa orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Maka pergilah 12 pengintai, dan selama 40 hari 40 malam mereka pergi berkeliling ke berbagai tempat, menjelajah seluruh daerah itu dari berbagai sudut untuk melihat dan meneliti negeri itu sebaik mungkin. Dan mereka kembali ke perkemahan sambil membawa berbagai macam hasil tanah itu. Mereka membawa setandan buah anggur, buah delima, buah ara. Dan saudara, sampai ke titik ini pengintai memberikan laporan yang sama. Kami sudah masuk ke negeri itu, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Di sini kita melihat mereka melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka tidaklah salah, bahwa memang benar tanah itu subur dan makmur. Tetapi 10 pengintai mengatakan di sana banyak orang-orang yang tinggi perawakannya, bahkan seperti raksasa, tinggi dan besar. Mereka memiliki tinggi badan kurang lebih 4 meter. Oh, luar biasa tingginya. Sudah melihat tinggi dan besarnya orang-orang di tanah Kanaan ini, maka 10 pengintai ini menyimpulkan diri mereka seperti belalang yang kecil dan siap disantap oleh mereka. Sehingga mereka menjadi takut, menjadi gentar dan pesimis, dan berkata, "Kita tidak akan dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudara, mereka mengalami ketakutan dan kegentaran melihat masalah dan tantangan yang begitu besar ya di depan mereka. Dan mereka seolah-olah telah melupakan kebesaran dan kuasa Tuhan di depan hidup mereka. Saudara, bukankah selama 40 tahun mereka telah melihat perbuatan dan mukjizat yang telah Tuhan nyatakan di depan mereka? Laut Teberau yang terbelah menjadi 2 bagian, air keluar dari gunung batu. Mereka melihat 10 tulah di tanah Mesir. Mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat sebelumnya. Bukankah itu karya Tuhan? Pertanyaannya, di mana iman mereka?
Di mana kepercayaan mereka kepada Allah? Saudara, ternyata semua mukjizat itu hanya mereka anggap sebagai suatu fenomena atau terjadi kebetulan, sehingga mereka tidak membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Allah. Mata mereka hanya tertuju kepada kenikmatan dan kepuasan diri sendiri, dan tidak pernah mau belajar apa makna dan maksud Tuhan dari semua kesulitan dan pertolongan yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka memiliki cara pandang, perspektif yang salah ketika mengikut Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, hal ini sering terjadi kepada banyak orang Kristen. Hidup mereka selalu dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, meskipun mereka telah mengalami banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Namun ketika masalah datang lagi, fokus mereka hanya tertuju kepada masalah tersebut. Mereka melupakan segala pertolongan dan kuasa Tuhan. Saudara, berbeda sekali dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berdua memiliki sudut pandang yang positif dan benar tentang Allah. Kaleb dan Yosua menyampaikan fakta yang sama, bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Mereka juga mengatakan fakta yang sama, bahwa orang-orang yang tinggal di situ kuat dan tinggi-tinggi. Tetapi mereka memiliki suatu cara pandang yang positif terhadap negeri itu, dan bahwa negeri yang kami lalui adalah luar biasa baiknya. Sehingga Kaleb dengan penuh keyakinan berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya. Demikian juga Yosua dengan iman berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Saudara, di sini kita melihat Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang sangat berbeda dengan 10 pengintai yang lain, sehingga hasilnya pun mereka tidak gentar dan tidak takut sekalipun lawan mereka kuat perkasa. Tapi mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mukjizat yang mereka lihat dan alami membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan tidak mereka lupakan, tetapi membawa mereka lebih mengenal siapakah Tuhan itu. Ketika Tuhan membelah laut Teberau menjadi jalan bagi mereka, sehingga mereka lolos dari kejar bangsa Mesir, mereka mengenal bahwa Tuhan adalah Yehova El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ketika mereka melihat Tuhan menyediakan mana dan air serta burung puyuh untuk mereka makan dan minum, mereka mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika kehadiran Tuhan nyata melalui tiang awan dan tiang api, mereka mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Yehova Sama. Saudara, pengenalan akan Tuhan yang benar ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena akan membawa kita dan melihat dari sudut pandang yang benar siapakah Tuhan itu. Ingat saudara, keselamatan itu bukan sekedar mati lalu masuk surga, tapi yang utama ialah relasi dengan Allah. Dengan kata lain, orang yang memiliki pengenalan akan Allah yang benar, maka ia akan memiliki iman yang kuat dan keteguhan hati. Ia tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah takut, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada, sehingga akhirnya ia memiliki perspektif yang benar tentang Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, karena itu yang pertama, untuk dapat mampu menang atas ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan ini ialah memiliki relasi yang benar dengan Allah, sehingga kita memiliki cara pandang yang benar pula tentang Tuhan. Mari kita belajar hari ini menghadapi kehidupan ini, berbagai tantangannya, dengan cara pandang yang benar tentang Allah. Biar hidup kita semakin dekat, semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Biar renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa, berkatilah firman-Mu menjadi berkat buat kami, menguatkan iman kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.